Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad. Yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau sehat walafiat. Allah sehatkan ruhani dan jasmaninya. Allah mudahkan segala urusan dunia akhiratnya. Allah senantiasa kuatkan langkah perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya hormati, seluruh para asatid tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Wabil khusus warga besar daripada Milad Majelis Musul Huda dan juga Milad LTR, dan seluruh yang saya muliakan, para jamaah hadirin hadirat, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya sampaikan apa yang ingin saya sampaikan di majelis, bukan untuk bercanda. Di majelis bukan engkau memuji manusia biasa. Di majelis bukan tempat ente ngomong sembarangan. Ini majelis tempat disebutkan manusia yang termulia di alam jagat raya, yaitu Sayyidina Muhammad. Kalau pengen datang di satu majelis itu pakai adab, pakai akhlak. Jangan sembarangan hadir. Jangan disebabkan hanya segelintir orang yang hadir, justru pertemuan dan majelisnya kita, duduknya kita ini pakai adab, pakai akhlak. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dengarkan baik-baik, biar pulang ente ke rumah dapat ilmu, bukan cuma dapat omongan yang gak bermanfaat, teriak-teriak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Dengarkan baik-baik, jangan sekali-kali kamu meninggikan suaramu lebih tinggi daripada suaranya Nabi Muhammad. Ulama menafsirkan ini ayat, di antaranya Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa arda. Beliau mengatakan apa? Yang dimaksud jangan meninggikan suara di atas daripada suaranya Nabi. Saat engkau membaca suaranya Nabi, saat engkau membaca namanya Nabi, saat engkau membaca maulidnya Nabi, jangan sampai daripada suaramu lebih tinggi daripada pembacaan maulid itu sendiri. Ini enggak kamu baca maulid, ya Rabbi shalli ala Muhammad tola'al badru alaina, suara kamu, ngakaknya kamu lebih tinggi daripada pembacaan maulid untuk menyebut nama Nabi Muhammad. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu meninggikan suaramu lebih tinggi dari suara Nabi. Kenapa? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Khawatir, kata Allah, amalmu hilang sedangkan kamu kita ini enggak sadar. Ibadahnya luar biasa, amalnya luar biasa, sholatnya luar biasa, tahajudnya luar biasa, sholawatnya luar biasa, zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir luar biasa. Tapi ketika pengajian tidak punya akhlak sama lagi. Suaramu lebih tinggi daripada penyebutan suaranya Nabi, lebih tinggi ketika menyebut nama Nabi. Antahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Khawatir nanti amalmu itu bisa hilang. Inti puasa Ramadan 30 hari 1 bulan hilang, tiba-tiba nanti di akhirat kamu dipanggil oleh Allah, dihidupkan di padang mahsyar. Ya Allah, kemana amal puasaku? Hilang. Kemana ya Allah?
Allah bilang engkau nggak punya akhlak ketika mendengar nama Habibuna Muhammad. Makanya datang di majelis duduk yang baik, niatkan yang baik. Lebih baik majelis itu cuma 5 orang, 10 orang, 20 orang, 50 orang daripada yang hadir ratusan tapi nggak punya akhlak sama Sayyidina Muhammad. Nggak perlu majelis itu rame, nggak perlu. Ente datang nggak ngaruh untuk Nabi Muhammad. Tujuan kita datang ke tempat ini apa? Hah? Tujuan kamu datang ke majelis apa? Dari ilmu. Untuk apa? Dari tempat. Dari ilmu. Ilmu mau datang sama ente yang punya akhlak. Ilmu mau datang sama kita yang nggak bisa sopan santun. Sumber ilmu itu didapat dari Habibina Muhammad. Wa kulluhum min Rasulillahi multabisu gharfan minal bahri aw rashfan minal diyam. Setiap segala sesuatu yang engkau lihat di alam semesta, baik itu ilmu, keindahan, kesempurnaan, berasal dari Habib, berasal dari baginda Rasulullah. Terus kita nggak punya akhlak di sini, mau dapat ilmu ini, mau dapat syafaat Nabi ini, mau dapat rahmatnya Nabi ini. Makanya pakai akhlak, pakai adab. Oleh karena itu saudara-saudara, pakai adab, pakai akhlak. Makanya kalau datang ke majelis itu jangan pas acara akbar datangnya. Rutinan datang ngaji sama habaib, ngaji sama kiai, biar ente tahu ilmu akhlak. Kalau dibacakan sholawat kepada Nabi, akhlaknya dipakai. Jangan sembarangan ente teriak-teriak, ente ngoceh nggak jelas. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang hadir diampuni dosanya oleh Allah. Amin. Diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya oleh Allah. Amin. Dengarkan yang baik, pakai hati dengarkan itu. Kalau cuma didengarkan lewat telinga, keluar kanan, kalau masuk kanan, keluar kiri. Tapi kalau didengarkan lewat hati, akan membekas selama-lamanya sampai itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ini malam kita memperingati daripada milad Sumusul Huda, yang mana pada malam hari ini juga kita diajak bersama-sama untuk melantunkan sholawat, untuk melantunkan tasbih, tahlil, tamjid, melantunkan daripada pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ketahui, tidak ada lisan di dunia ini yang lebih baik, tidak ada mulut yang lebih mulia di sisi Allah, tidak ada perkataan ucapan yang keluar dari lisan yang lebih mulia di dunia ini selain yang keluar daripada lisan kita ini. Yang keluar adalah nama baginda Nabi besar Muhammad. Lidah yang baik, mulut yang baik, semuanya itu karena lidah dan mulut itu digunakan untuk memuliakan Habibuna Muhammad. Bagaimana disebutkan, sering disebutkan dalam syair, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammad. Dalam syair disebutkan, aku tidak pernah memuji Nabi dengan syair, aku tidak pernah memuliakan Nabi dengan syair, aku tidak pernah mengagungkan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan Sayyidina Muhammad. Syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Sayyidina Muhammad. Syairku yang telah menjadi mulia karena memuliakan Habibuna Muhammad. Ini anak-anak hadroh ini yang main hadroh. Ini kalau dihitung itu tidak ada artinya kalau bukan untuk Sayyidina Muhammad. Semua aktivitas, semua waktu menjadi mulia, menjadi baik, menjadi agung karena keagungan dan memuliakan serta memuji Habibuna Muhammad. Makanya kalau datang dalam majlis pakai akhlak, pakai adab, pakai tata cara, bagaimana kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan kalau kita mendengar nama Sayyidina Muhammad itu langsung jawab, hukumnya wajib. Kalau dengar nama Muhammad langsung jawab. Bagaimana jawabnya? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Jangan ente dengar nama Muhammad, jangan dengar ente nama Sayyidina Muhammad, ente mingkem kayak orang bodoh. Suatu ketika, dengarkan baik-baik, dipahamin, pulang ente nanti amalkan ke rumahnya. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha lagi menjahit pakaiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika pas lagi menjahit pakaiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jarum yang digunakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menjahit pakaian yang mulia baginda Rasul jatuh ke bawah. Karena waktu itu jarum itu kecil, lampu nggak ada seperti ini, nggak ada terang. Di padang pasir, mungkin jarum itu jatuh ke bawah atau masuk ke dalam pasir. Wallahu a'lam. Nggak ketemu sama Sayyidah Aisyah. Bingung Sayyidah Aisyah, bagaimana lagi ini? Jarumnya jatuh, malam hari nggak ada lampu. Tiba-tiba masuk cahaya yang terang benderang. Sampai gara-gara cahaya yang terang itu, jarum yang kecil bisa dapat, bisa ketemu. Jarum yang kecil, cahaya siapa itu? Cahaya Sayyidina Muhammad. Cahaya yang mulia itu masuk ke rumah Sayyidah Aisyah. Jarum yang kecil pun didapat kembali oleh Sayyidah Aisyah. Bertanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi, "Ya Rasulullah, alangkah indahnya wajahmu. Ya Rasulullah, alangkah agungnya mulianya engkau punya wajah ya Rasulullah. Alangkah terang benderangnya cahayamu dengan kesempurnaan yang telah Allah berikan kepadamu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab apa? "Fawailun ya Aisyata liman lam yarani yaumal qiyamah." Fawailun liman lam yarani ya Aisyata yaumal qiyamah. Celaka wahai Aisyah, orang nanti di akhirat di yaumil qiyamah tidak diizinkan oleh Allah melihat wajahku yang mulia, kata Habibuna Muhammad. Celaka orang yang tidak bisa melihat aku wahai Aisyah nanti di yaumil qiyamah. Kaget wahai Sayyidah Aisyah, kaget kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, siapa mereka yang tidak Allah izinkan melihat wajahmu nanti di yaumil qiyamah?" Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad. Dijawab langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Orang-orang yang nanti tidak diizinkan oleh Allah melihat aku di akhirat di yaumil qiyamah." Apa kata Nabi Muhammad? Mereka yang ketika mendengar namaku telinganya tapi tidak mau bersolawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kamu biasa dengar nama Sayyidina Muhammad, baik itu di televisi, di radio, di jalanan, atau di mana, di MP3, di HP, jadikan lisanmu senantiasa menjawab daripada nama Habibuna Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat yang kamu baca, salawat yang kita baca ini bentuk daripada rasa kasih sayang cinta kita kepada Sayyidina Muhammad. Betul? Betul. Jadi kalau kamu nggak salawat sama Nabi, ketika dengar Nabi, nama Nabi kamu tidak bersalawat, maka kamu termasuk orang yang tidak mempunyai cinta kepada Habibuna Muhammad. Suatu ketika diceritakan juga dalam satu riwayat bahwasanya bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita. Kita kan nggak tahu cintanya Nabi kepada kita, sehingga kita baca sholawat guyon, baca sholawat main, baca sholawat gurau, ngakak sana sini. Kenapa? Karena kamu nggak kenal siapa orang yang kamu baca namanya. Tak kenal maka tak sayang, itu mata betul. Sejauh mana engkau mengenal Nabi, maka sejauh itu kecintaanmu kepada Nabi. Sedikit mana keawamanmu tidak mengenal Nabi, maka engkau tidak akan merasakan manisnya, lezatnya ketika menyebut nama baginda Nabi Muhammad. Bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi
Di dalam sebagian riwayatnya, di dalam sebagian ceritanya, beliau pernah tertimpa penyakit stroke, tak bisa bangun, nggak bisa berdiri dari tempat tidur. Dipanggil anaknya oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Syibtud Durar. Dipanggil anaknya, ya ibni, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, kemarilah engkau. Dipanggil oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, bacakan maulid, bacakan pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dibacakan maulid yang telah dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan pujian-pujian yang lain. Ketika mendengar nama kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad, seketika itu stroke-nya hilang. Al-Habib Ali Al-Habsyi berdiri untuk mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa beliau bisa berdiri pada hari stroke? Karena beliau tahu siapa yang dipuji, siapa yang disebut, siapa yang disebutkan namanya. Karena kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita nggak ngerti, kenapa? Karena kita jauh dari ulama, tidak mau mondok, nggak mau belajar sama ulama. Baca maulid cuma baca maulid tapi tidak dengan hati. Kalau kamu semua baca maulid dengan hati, ketika kamu sebut tola al-badru alaina min thaniyatil wada, telah terbit bulan yang paling bulan purnama daripada bukit wada. Siapa bulan purnama itu? Ulama sepakat yang dimaksud bulan purnama tiada lain baginda Nabi besar Muhammad. Ini dibaca tola al-badru alaina min thaniyatil wada, cengengesan. Tola al-badru alaina min thaniyatil wada, guyon. Tola al-badru alaina min thaniyatil wada, gak punya akhlak sama Nabi. Gimana ente bisa ketemu dengan Nabi? Saya tanya sama yang hadir, kamu yakin nggak kalau setiap dibacakan maulid Nabi Muhammad datang? Yakin? Kamu baca maulid dari tadi, dari awal, yakin nggak kalau Rasulullah datang malam hari ini? Yakin? Yakin? Seberapa yakin kamu sama Nabi Muhammad? Hah? Kalau kamu yakin Nabi Muhammad datang malam hari ini, kamu baca ya Nabi salam alaik, kamu baca pujian kepada Nabi besar Muhammad, kamu baca pujian kepada Rasulullah, kamu yakin Rasulullah datang, wallahi pasti di antara kita melihat adanya baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa kita nggak melihat Nabi? Kenapa? Hah? Ini penyakit. Datang rame-rame ke majelis, niatnya bukan untuk Rasul, niatnya suka-suka. Datang ke majelis rame-rame, niatnya bukan untuk majelisnya Nabi, bukan untuk mendengarkan sabda Nabi, bukan untuk belajar hadisnya Nabi, belajar akhlaknya Nabi. Datang cuma suka-suka rame. Hah? Yang laki-laki mungkin lihat perempuan, yang perempuan mungkin lihat laki-laki. Niatnya bukan untuk Allah. Itu yang membuat engkau tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam qasidahnya beliau mengatakan, syuf indana al-Mustafa al-Habib, syuf indana al-Mustafa al-Habib. Perhatikan baik-baik wahai orang yang punya iman, punya cinta sama Nabi Muhammad, kata Habib Ali Al-Habsyi, syuf indana al-Mustafa al-Habib, habibi khaira insan. Lihat, perhatikan oleh kamu wahai yang punya hati, wahai yang punya cinta, Al-Mustafa Al-Habir, Rasulullah datang, setiap lisanmu menyebut namanya yang mulia. Engkau memuji ya Nabi salam alaik, datang Nabi Muhammad. Kamu sholawat sama Nabi, datang Nabi Muhammad. Kamu baca tola al-badru, datang Nabi Muhammad. Kenapa kita nggak melihat Nabi Muhammad? Kenapa kita nggak sadar kalau selama ini kita muji Rasulullah, salawat sama Nabi, nggak pernah Allah izinkan mata kita melihat Nabi Muhammad? Kenapa? Masih ada yang sibuk memikirkan yang lain, masih sibuk ada yang chattingan. Kau tukar Nabi Muhammad dengan perkara dunia? Kau tukar kemuliaan Nabi Muhammad dengan perkara dunia? Kau tukar cintanya Nabi dengan perkara dunia?
Kau tak menghargai hadirnya Nabi. Kau tak sadar hadirnya Nabi. Kau tak bisa memuliakan Nabi. Selamanya kau tak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pakai akhlak, pakai adab. Demi Allah, kalau kita melihat Habibuna Muhammad, wallahi mata kita tidak akan lagi diizinkan untuk melihat kepada selain baginda Nabi besar Muhammad. Belajar cintanya Nabi bagaimana kepada kita. Belajar kasih sayang Nabi kepada kita bagaimana. Biar kita tahu akhlak, adab, sopan santun baca maulid. Saya akan bacakan cerita biar kamu tahu cintanya Nabi kepada kita itu besar, kepada kamu semua yang hadir besar, bukan sembarangan. Biar kamu tahu balas budi, biar kamu tahu rasanya mencintai orang. Suatu ketika Rasulullah lagi sholat. Ketika lagi habis sholat, wajahnya Rasulullah itu gembira riang, didatengin oleh Sayyidah Aisyah. Ya Rasulullah, doakan saya Aisyah binti Abi Bakar. Doakan saya ya Rasulullah, Aisyah binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar, doakan ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat wa adkhilhal jannata bighairi hisab wala adab. Ya Allah, tangan yang mulia sudah mengangkat tangannya Nabi besar Muhammad, tidak mungkin ditolak sama Allah. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah binti Abi Bakar, yang kecil ataupun yang besar ya Allah, yang nampak ataupun yang tersembunyi ya Allah, yang disengaja ataupun yang tidak sengaja ya Allah, dan masukkan Aisyah binti Abi Bakar ke dalam surgamu ya Allah, tanpa azab dan tanpa siksa. Sayyidah Aisyah mendengarkan doa Nabi, meloncat Sayyidah Aisyah, gembira, ceria, wajahnya memerah. Sayyidah Aisyah ditegur oleh Nabi Muhammad, wahai Aisyah, kenapa kamu tertawa? Kenapa kamu tersenyum? Kenapa kamu girang? Ya Rasulullah, siapa manusia yang tidak bangga, tidak suka ketika didoakan oleh kamu ya Rasulullah? Siapa mereka? Aku termasuk orang yang suka didoakan oleh kamu, makanya saya tersenyum wahai Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah apa? Mungkin tahu apa Rasulullah? Rasulullah meneteskan air matanya. Nunduk sebentar Nabi Muhammad meneteskan air mata seraya berkata, wahai Aisyah, engkau saja aku doakan satu kali kau gembira, sedangkan doa yang tadi aku panjatkan kepada Allah untuk kamu sudah sering aku cintakan dalam setiap sholatku sampai basah tempat sujudku untuk aku punya umat wahai Aisyah. Kamu ini ngakak baca maulid, kamu dapat doanya Nabi yang sampai tempat sujudnya Nabi basah, jenggotnya Nabi basah, keluar air mata, kakinya bengkak sampai keluar nanah, bukan untuk keluarganya, untuk kamu. Yang perempuan yang hadir, untuk yang laki-laki yang hadir. Terus balasan kita kepada Nabi, cengengesan baca maulid. Terus kita baca maulid, guyon sama Nabi. Kemana kita punya hati? Kemana kita punya perasaan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Saya ingin ajak semuanya baca sholawat, tapi dengan hati. Suara diiringi dengan hati supaya kamu bisa merasakan bagaimana nikmatnya membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ya Rasulullah, bayangkan yang kamu baca di depanmu ada Habibuna Muhammad.
laka syafa'ah wa hadzal matlabi ya nabi antal murtaja ya Allah ya Rasulullah ya Muhammad Abdullah istiqalana ya khairul anam antal murtaja ya istiqalana ya khairul anam isqalana lana lana ya habibana isqalana lana lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'ah wa hadzal matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Rasulullah majelisnya hari ini untuk mendapatkan syafaat ya wa hadzal matlabi ya Nabi antal murtaja isqalana ya khairul anam antal murtaja yaum zihar isqalana ya khairul isqalana lana lana ya habibana isqalana lana lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadzal matlabi ya Nabi ya Rasulullah pengen lihat Nabi Muhammad, pengen dibalas cintanya sama Nabi, pengen dimuliakan nama Nabi, betul? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, terakhir yang ingin saya sampaikan, kalau pengen cinta kita ada nilainya di sisi Nabi Muhammad, pengen diakui oleh Nabi Muhammad, ingat wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Ihya'ul Mayyit disebutkan, Al-Imam Suyuti menukil sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alastu auladikum min anfusikum, kata Nabi Muhammad.
Bukankah aku ini lebih utama, lebih unggul daripada kamu semuanya? Sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, kamu lebih agung, engkau lebih mulia ya Rasulullah daripada Nabi Muhammad. Kemudian berkata lagi, inni sa'ilukum min itsnaini, kata Rasulullah. Aku nanti akan bertanya kepadamu dua perkara, kata Nabi Muhammad. Tentang apa? Al-Quran wa Itraj. Akan aku tanya kamu nanti di hari kiamat tentang Al-Quran dan anak cucuku. Kalau kita ingin dibalas cintanya sama Rasulullah, perhatikan anak cucunya Nabi, perhatikan keluarga Nabi, perhatikan, curahkan kasih sayangmu kepada keluarga baginda Nabi besar Muhammad. Siapa keluarga Nabi? Siapa cucu Nabi? Mereka orang-orang yang di dalam tubuhnya mengalir darah mulia dan suci Habibuna Muhammad. Kata Rasulullah dalam hadisnya, hurrimatil jannah ala man zalama ahla baiti wa adani fi itrati. Allah haramkan surga bagi siapapun yang menzolimi aku dan menzolimi anak cucuku, menyakiti aku, melewati keturunanku. Haram surga, kata Nabi Muhammad. Walaupun kau bolak-balik ke haji ke Makkah, haji ke Baitul Haram, engkau mencaci maki anak cucu Nabi, engkau menghina anak cucu Nabi, engkau menzalimi para habaib, engkau menzalimi para sayyid, engkau menzalimi para syuhada, para syara'id, maka surga diharamkan oleh Allah kepadamu. Tapi sebaliknya, kata Nabi Muhammad, asyaddukum ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti min ba'di wa ashabi. Orang yang nanti ketika kakinya meniti atau melewati jembatan di Shiratul Mustaqim tidak goyang, tidak jatuh ke dalam neraka, mereka yang paling besar cintanya kepada anak cucuku, kata Nabi Muhammad. Perhatikan mereka, agungkan mereka, sebab keagungan dan kemuliaan kakeknya baginda Nabi besar Muhammad. Nah, yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, saudara, beberapa hari yang lalu kita mendengar sama-sama, seminggu yang lalu, hati kita umat Islam sudah digoresi, hati kita dilukain, hati kita perih. Kita nggak punya kekuasaan, nggak punya kekuatan, nggak punya jabatan tahta kekuasaan. Kita hanya punya cinta kepada datuknya Habibuna Muhammad. Beberapa hari yang lalu, seluruh hati orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, orang yang cinta kepada habaib, telah dinodai, telah digoresi dengan perbuatan orang munafik, perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Hati kita hancur. Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu, foto orang yang berjuang, mereka telah membakarnya, mereka telah menginjaknya, bahkan keluar dari mulutnya yang hina bahwasanya orang tersebut dibilang sampah. Padahal kita melihat beliau adalah seorang pejuang yang tidak bisa dibeli. Beliau sampai terusir dari negaranya, beliau sampai disnepel rumahnya, bukan untuk mencari kepentingan pribadi, bukan untuk mencari pangkat, bukan untuk mencari kekuasaan, tetapi saking cintanya kepada ini agama, saking cintanya kepada ini negara, sampai beliau diusir, sampai beliau ditembak, sampai beliau dibom. Mobil beliau 2 kali dibom supaya beliau mati, saudara-saudara. Tempat acara aksi di panggungnya diberi bom, sampai sekarang tidak diproses siapa yang ngebom, tidak diselidikin, saudara-saudara. Beliau siapa? Beliau anak cucu Rasulullah. Mencintai beliau pahala, membenci beliau itu nifaq. Cinta kepadanya bernilai pahala, benci kepadanya adalah dosa dan kemunafikan. Kemarin kita lihat foto seorang ulama besar, seorang ulama yang berjuang, dicaci, difitnah, dimaki, diintimidasi, dikriminalisasi, diintimidasi. Bahkan beliau sudah berapa kali di penjara. Beliau tiada lain adalah orang yang ikhlas dalam perjuangannya, orang yang tidak pernah minta uang kepada kita. Beliau saking cinta kepada ini negara. Kenapa beliau dimusuhi?
Kenapa beliau sangat dibenci oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik? Beliau hanya satu yang ada di dalam niat beliau, saking cintanya kepada ini negara, apapun yang terjadi. Beliau rela keluarganya diusir, beliau rela dibenci, foto-foto beliau diedit, mukanya seperti anjing. Beliau nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Yang penting tidak ada yang menghina Islam, saudara. Kemarin foto beliau diinjak, kemarin foto beliau dibakar, dibilang sampah. Wallahi, kalau mereka tidak bertobat kepada Allah, sungguh di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan bala dan azab dari Allah. Amin. Amin. Kalau mereka tidak minta maaf, walaupun mereka orang muslim, kalau tidak minta maaf atas perbuatan keji mereka, kita mintakan berkah Nabi Muhammad, Allah hancurkan mereka. Amin. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kamu tahu siapa yang membakar foto itu? Tahu yang bakar foto itu siapa? Siapa yang bakar foto itu? Siapa yang bakar foto itu? Katanya kamu cinta sama Nabi, ngomong sama orang yang bakar foto cucu Nabi kamu nggak berani. Siapa yang bakar? Siapa yang bakar? Si Budi Jarot itu setan itu. Bilang Habib Rizik ini apa keturunan Khawarij. Habib Rizik ini termasuk golongan orang yang membantai Sayyidina Ali. Budi Jarot, kalau nggak bisa ngomong, nggak tahu ilmu, mending diam. Orang ajar Habib Rizik dibilang keturunan Khawarij. Habib Rizik itu keturunan Sayyidina Ali, nggak mungkin membantai daripada kakeknya sendiri, betul? Saya lihat itu di rekaman Facebook itu, Budi Jarot bilang Habib Rizik itu Khawarij. Saudara-saudara, andai ikut di belakang Habib Rizik, andai ikut di belakang habaib yang lurus, dikatakan Khawarij, dikatakan radikal, dikatakan anarkis. Andai berjuang di belakang Habib Bahar, berjuang di belakang Habib Hanif, berjuang di belakang Habib Rizik, dikatakan anarkis, dikatakan suku pendek, dikatakan intoleran, dikatakan anti Pancasila. Demi Allah, saya umat Islam bersumpah kepada Allah. Kalau berjuang di belakang Habib Rizik dikatakan radikal, mau atau tidak? Mau atau tidak? Mau atau tidak? Pas sekarang ini hari 17 Agustus, pas sekarang ini bulan daripada kemerdekaan kita, yaitu bulan Agustus, betul? Mereka kamu lihat macam si Budi Jarot itu yang teriak-teriak saya Pancasila, saya NKRI, saya Bhinneka Tunggal Ika, hormat bendera setiap hari Senin. Ya, mereka memang hormat bendera, tapi dalam hati mereka kosong daripada nilai ruh Pancasila, betul? Kami para santri yang pakai sarung ini, pakai peci putih, pakai peci kulit kayu, pakai peci hitam, pakai baju koko putih, kami memang jarang hormat bendera. 1 tahun 1 kali. Tapi keraguan, jangan diragukan kecintaan kami, jangan diragukan tentang Pancasilanya kami, karena kami dulu kakek kami yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Sehingga saudara-saudara, andaikan suatu saat ada penjajah, siapa ke, mau Cina ke, mau Jepang ke, mau Amerika, datang ke ini Indonesia untuk kembali menjajah kita punya negeri, saudara. Kamu lihat yang pakai dasi, yang hormat bendera merah putih, yang teriak-teriak Pancasila, itu yang cepat lari duluan, saudara. Kamu lihat aja sendiri. Tapi kami, orang-orang yang pakai sarung, orang-orang yang pakai baju kokoh, manakala suatu saat nanti ketika negara yang sudah merdeka ini ingin kembali dijajah oleh penjajah-penjajah asing, maka saudara-saudara, andaikan nanti penjajah sudah mulai merajalela, maka kita kalau tidak pakai sarung berhadapan dengan siap jaga Indonesia, siap jaga Indonesia, siap jaga Indonesia. Kalau ada orang asing nanti pengen jajah, siap usir mereka, siap usir mereka, siap taat komando Habib Rizik,
Siap taat komando Habib Rizik. Siap berjuang di belakang ulama. Siap berjuang di belakang habaib. Siap maju untuk beliau. Siap hancur untuk beliau. Suaranya kurang kompak, cinta nggak dengan Habib Rizik. Ingin nggak Habib Rizik pulang? Ingin Habib Rizik pulang? Sayang nggak dengan Habib Rizik? Siap maju untuk Habib Rizik? Kamu teriak-teriak siap, nanti kamu dibunuh. Nggak takut. Berani kamu? Hah? Berani? Saya cinta ulama, cinta habaib, nanti kamu di penjara. Nggak apa-apa. Berani? Berani? Ditembak pakai gas air mata. Berani. Teriak-teriak bela FPI, bela Habib Rizik, nanti kamu dibuih. Nggak apa-apa, Bos. Maju apa mundur? Maju apa mundur? Dibilang radikal, maju apa mundur? Dibilang intoleran, maju apa mundur? Maju apa mundur? Orang kompak, maju apa mundur? Anak muda kuil, maju apa mundur? Jawab yang kompak, maju apa mundur? Yang berjuang di belakang habaib, yang hancur bersama habaib, siap berjuang, siap mati, siap mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebelum ditutup dengan doa, saya ingatkan sebelum ditutup dengan doa, mulai sekarang tanamkan cinta sama habaib. Setuju? 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 Takbir! Sebelum ditutup dengan doa, kita minta semoga Allah ampuni segala dosa kita semuanya. Allah jadikan majlis Sumusul Huda diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Diberikan rahmat oleh Allah. Amin. Dan kita yang hadir tidak pergi, tidak beranjak dari ini majlis kecuali kita telah diberikan kemudahan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebelum ditutup kita baca doa dan sekaligus mahlul qiyam. Jangan ada yang ngomong, jangan ada yang guyon. Khususkan hatimu untuk menyambut Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Al-Habib Abdul Rahman Sigaf. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. فإن كروب عون هذا الحبيب أن في السماوات والأرض ومن فيهن بترهيب وابتر الجليل لله على أهل الوجود تأشيد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعالي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والفكرة كشفت بنا هذا المثل جبروت العتى في عالم الجهل نورا فاق كل النور وأن فتح الحكمة على من أتوضع عليه النعمة من خائف الأمة أن يهدر إلا ودي أمة آنسا لجانبها المسعود ومشاركة لها بهذا سمات المنبر فأدارت بدون سيدة مريم وسيدة وما هما من الحور العين الله من الشرف من الجمال الوافية رتب الله على حضوره هذا فنفلق هو الكمال من النور ينعمد وبران الحميد المحمود وزين لله بتعظيمه والسجود صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. Para habaib untuk masuk ke panggung Indonesia.
Allah